Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Budiman SH dengan NIM 2529181019. Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Fakultas Program Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Teori Hukum dengan materi yang berjudul Hubungan Hukum dan Moral dalam Perspektif Teori Hukum Alam. Presentasi ini membahas bagaimana hubungan antara hukum dan moral serta relevansi teori hukum alam dalam pembentukan hukum di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini ialah hukum dan moral merupakan dua konsep pokok yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat. Hukum mengatur perilaku melalui norma yang bersifat mengikat secara resmi, sedangkan moral mengatur perilaku melalui pedoman internal yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan universal. Kedua konsep ini saling terkait secara kompleks, di mana hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Sementara moral juga dapat mempengaruhi proses pembentukan dan penerapan hukum. Teori hukum alam yang berkembang dari tradisi filsafat klasik yang menegaskan bahwa hukum yang sejati berasal dari prinsip-prinsip moral universal dan tidak bergantung pada aturan yang positif yang dibuat oleh negara. Indonesia menganut teori ini tetap relevan karena sistem hukum nasional banyak dipengaruhi oleh nilai moral yang bersumber dari agama, adat, dan budaya lokal. Di mana dalam praktiknya pembentukan hukum di Indonesia kerap menghadapi dilema antara penerapan hukum positif dan prinsip moral yang bersifat universal. Misalnya, suatu undang-undang yang sah secara formal belum tentu dianggap adil atau sesuai dengan nilai moral yang dianut masyarakat, di mana situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum alam yang mendasarinya. Konsep hukum alam juga menekankan pentingnya keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. Nilai moral yang menjadi landasan hukum alam bersifat inklusif dan mengarahkan hukum untuk melindungi hak-hak dasar manusia serta menjaga keseimbangan sosial. Dengan dasar tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum alam dalam pembentukan hukum di Indonesia, serta melihat bagaimana hubungan antara hukum alam dan moral dapat mempengaruhi efektivitas dan legitimasi hukum nasional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan sistem hukum yang berkeadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 permasalahan utama. Pertama, bagaimana hubungan antara hukum dan moral dalam perspektif teori hukum alam. Kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum alam dalam pembentukan hukum di Indonesia. Ketiga, apa implikasi hubungan hukum dan moral terhadap efektivitas dan legitimasi hukum nasional? Penelitian ini bertujuan, yang pertama, menganalisis hubungan antara hukum dan moral dalam perspektif teori hukum alam untuk memahami pengaruh moralitas terhadap pembentukan dan legitimasi hukum di Indonesia. Kedua, mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum alam sebagai dasar evaluasi norma hukum positif guna menilai apakah undang-undang telah memenuhi standar keadilan dan moralitas universal. Yang ketiga, mengidentifikasi penerapan prinsip hukum alam dalam pembentukan hukum nasional, khususnya integrasi nilai moral oleh legislator dan aparat hukum. Keempat, menilai dampak hubungan hukum dan moral terhadap efektivitas hukum, serta bagaimana hukum yang selaras moral diterima oleh masyarakat. Kelima,
memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan hukum dalam merumuskan undang-undang yang lebih adil, bermoral, dan sah secara etis. Landasan teoritis yang pertama, teori hukum alam dan prinsip-prinsip dasarnya. Teori hukum alam menegaskan bahwa hukum yang sah harus berlandaskan pada prinsip moral universal dan kebenaran objektif, bukan sekedar hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Menurut Thomas Aquinas menekankan bahwa hukum manusia harus selaras dengan hukum ilahi atau prinsip moral universal. Thomas membagi hukum menjadi 4 jenis: hukum abadi, hukum alam, hukum manusia, dan hukum ilahi. Menurut Thomas Aquinas, hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan hukum alam dan tujuan akhir manusia yaitu kebaikan bersama. Sedangkan menurut John Finnis, mengembangkan teori hukum alam modern dengan menekankan 7 prinsip dasar kebaikan dan hakikat manusia seperti kehidupan, pengetahuan, permainan, estetika, hubungan sosial, agama, dan integritas. John Finnis juga menekankan bahwa hukum yang sah harus mempromosikan nilai-nilai dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan moralitas universal. Hukum alam menekankan kesesuaian hukum dengan akal budi manusia dan nilai moral masyarakat. Norma hukum dianggap sah jika rasional dapat dipahami dan selaras dengan kepentingan moral masyarakat. Prinsip keadilan ini menuntut perlakuan yang setara dan proporsional, sehingga hukum tidak boleh diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, kontribusi Aquinas dan Finnis ini memberikan fondasi filosofis dan praktis bagi pembentukan hukum yang adil, bermoral, dan sah secara etis, di mana kedua tokoh ini menegaskan bahwa moralitas adalah inti dari hukum yang sah, sehingga penerapannya menjadi relevan bagi sistem hukum Indonesia yang ingin menyeimbangkan legalitas formal dan keadilan substantif. Landasan teoritis yang kedua, hubungan hukum dan moral. Hukum dan moral memiliki keterkaitan yang erat meski berbeda dalam ruang lingkup. Hukum bersifat normatif dan mengikat secara formal, sedangkan moral membimbing perilaku individu melalui kesadaran internal. Dalam perspektif hukum alam, hukum yang bertentangan dengan moral akan kehilangan legitimasi dan dapat menimbulkan konflik sosial. Prinsip ini konsisten dengan pemikiran Thomas Aquinas yang menekankan bahwa hukum manusia harus selaras dengan hukum moral atau hukum ilahi untuk dianggap sah. Konflik antara hukum formal dan moral sering muncul pada isu hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan regulasi sosial yang sensitif secara budaya. Hukum yang selaras moral cenderung lebih diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas implementasinya. Moralitas berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai keadilan substantif hukum, sehingga norma hukum yang adil harus dapat diterima secara etis oleh masyarakat. Hubungan hukum dan moral bersifat dinamis karena norma moral masyarakat dapat berubah seiring perkembangan sosial yang memengaruhi pembentukan hukum baru. Dengan demikian, hukum dan moral dalam perspektif hukum alam saling melengkapi, di mana moralitas menjadi legitimasi hukum. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan John Finnis menekankan bahwa hukum yang baik harus selaras dengan moral universal agar hukum diterima dan dijalankan masyarakat, menjembatani kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Landasan teoritis yang ketiga, implikasi hukum alam terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip hukum alam dalam pembentukan hukum di Indonesia memungkinkan terciptanya regulasi yang adil dan bermoral. Thomas Aquinas menekankan bahwa hukum manusia harus diarahkan untuk kebaikan bersama,
sehingga penerapan hukum alam di Indonesia membantu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, menjadikan undang-undang bersifat formal sekaligus substantif. Sedangkan menurut Finis, menekankan bahwa hukum harus mempromosikan nilai-nilai dasar manusia seperti kehidupan, integritas, dan hubungan sosial, sehingga hukum yang dibuat harus selaras dengan prinsip-prinsip moral. Hukum yang selaras moral memiliki legitimasi lebih kuat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya lebih efektif. Dalam isu hak asasi manusia dan hukum lingkungan, prinsip hukum alam digunakan untuk mengevaluasi apakah regulasi mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan moral universal. Hukum alam menyediakan kerangka evaluasi kritis terhadap undang-undang yang sah secara formal tetapi tidak adil secara moral. Penerapan prinsip hukum alam juga memandu proses legislasi agar lebih inklusif, mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan mengurangi konflik antara hukum formal dan nilai moral masyarakat. Implementasi hukum alam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi legislasi karena norma hukum diuji berdasarkan standar moral dan etika. Dengan demikian, penerapan teori hukum alam di Indonesia memperkuat legitimasi hukum sekaligus memberikan panduan praktis bagi pembuat undang-undang untuk menciptakan hukum yang adil, bermoral, dan sah secara etis. Tokoh-tokoh hukum alam seperti Thomas Aquinas dan John Finis memberikan fondasi filosofis dan praktis yang kuat bagi pembentukan hukum di Indonesia, menegakkan bahwa moralitas adalah inti dari hukum yang sah dan harus menjadi pedoman dalam evaluasi, pembentukan, dan pelaksanaan hukum positif. Analisis dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah pertama, hubungan antara hukum dan moral dalam perspektif teori hukum alam. Teori hukum alam menegaskan bahwa hukum yang sah harus berlandaskan pada moralitas universal. Menurut Thomas Aquinas, hukum manusia yang tidak sesuai dengan prinsip moral tidak dapat dianggap sebagai hukum yang benar, sehingga hukum dan moral memiliki keterkaitan yang intrinsik. Sedangkan menurut John Finis menambahkan bahwa hukum yang baik harus mendorong dan melindungi nilai-nilai dasar manusia, sehingga moralitas bukan sekedar pelengkap tetapi menjadi fondasi utama legitimasi hukum. Hukum yang bertentangan dengan moral cenderung mengalami penolakan oleh masyarakat, sehingga keterkaitan antara hukum dan moral menjadi penting untuk memastikan efektivitas penerapan hukum dan praktik sosial. Di Indonesia, hukum positif sering dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang bersumber dari agama, adat, dan budaya lokal, sehingga interaksi antara hukum dan moral bersifat dinamis. Hubungan ini bersifat dua arah. Hukum mencerminkan moral masyarakat, sementara moral membentuk norma hukum melalui tingkat penerimaan sosial dan praktik sosial sehari-hari. Prinsip-prinsip moral universal seperti keadilan distributif dan perlindungan hak-hak dasar harus dijadikan acuan dalam menilai dan membentuk hukum. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan moral dalam perspektif hukum alam bersifat integral dan saling memengaruhi, di mana moralitas menjadi dasar legitimasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterima serta dijalankan oleh masyarakat. Analisis dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah yang kedua. Prinsip-prinsip hukum alam dapat digunakan sebagai dasar evaluasi norma hukum positif. Hukum alam berfungsi sebagai standar moral yang objektif untuk menilai keabsahan hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan prinsip moral universal tidak dapat dianggap sah secara etis, meskipun sah secara formal. Sedangkan menurut John Finis menekankan bahwa evaluasi hukum positif harus melihat
Apakah hukum tersebut mendukung nilai-nilai dasar manusia seperti kehidupan, integritas, hubungan sosial, dan kebaikan bersama, sehingga hukum yang sah harus tidak menyimpang dari moralitas universal. Evaluasi berdasarkan hukum alam juga menekankan aspek keadilan substantif, yaitu perlindungan terhadap hak-hak dasar dan kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia, prinsip hukum alam dapat menjadi pedoman bagi legislator untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan nilai moral masyarakat, terutama dalam bidang hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan norma sosial yang sensitif terhadap budaya. Konflik antara hukum formal dan moral sering terjadi ketika undang-undang sah secara prosedural tetapi merugikan kepentingan umum, sehingga evaluasi berdasarkan hukum alam memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih adil dan etis. Hukum alam menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, mendorong kebaikan bersama, dan melindungi hak-hak dasar manusia. Penerapan prinsip ini dalam evaluasi hukum positif meningkatkan legitimasi sosial dan penerimaan hukum oleh masyarakat, karena hukum yang sesuai moral lebih mudah dipatuhi dan dijalankan. Evaluasi hukum berdasarkan hukum alam juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban, karena hukum yang selaras moral mendorong tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum alam tidak hanya menjadi tolak ukur filosofis, tetapi juga pedoman praktis untuk memperbaiki regulasi hukum positif agar lebih adil dan efektif. Hukum positif yang dievaluasi melalui prinsip hukum alam memungkinkan legislator dan aparat hukum menyusun kebijakan yang lebih inklusif, mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dan mengurangi potensi konflik sosial, sehingga memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermoral, adil, dan diterima oleh sosial. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip hukum alam menjadi alat penting dalam menilai norma hukum positif, memberikan arahan bagi pembuat undang-undang untuk menghasilkan hukum yang adil, bermoral, dan selaras dengan nilai-nilai universal, serta kepentingan masyarakat. Analisis dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah ketiga, implikasi penerapan hukum alam di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip hukum alam dalam pembentukan hukum di Indonesia memungkinkan terciptanya regulasi yang adil dan selaras dengan moral. Thomas Aquinas menekankan bahwa hukum manusia harus diserahkan kepada kebaikan bersama, sehingga penerapan hukum alam membantu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, menjadikan undang-undang tidak hanya formal tetapi juga substantif. Sedangkan menurut John Finnis menegaskan bahwa hukum yang sah harus mempromosikan nilai-nilai dasar manusia, sehingga legislator Indonesia dapat menggunakan prinsip hukum alam untuk merumuskan undang-undang yang etis dan bermoral. Hukum alam juga menjadi pedoman kritis agar legislasi inklusif mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan mengurangi potensi konflik antara hukum formal dan nilai-nilai moral masyarakat. Penerapan prinsip hukum alam memperkuat legitimasi hukum nasional karena norma hukum diuji berdasarkan standar moral dan etika, sehingga keputusan hukum lebih akuntabel dan diterima secara sosial. Selain itu, prinsip hukum alam mendorong regulasi yang mencerminkan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif, sehingga hukum menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan nilai moral. Hukum alam memberikan kerangka filosofis dan praktis bagi pembuat undang-undang, sehingga hukum yang dibuat tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan bermoral. Dengan menerapkan prinsip hukum alam, legislator dan aparat penegak hukum dapat memastikan regulasi yang dihasilkan inklusif, melindungi hak-hak dasar manusia, dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam praktik pembentukan hukum nasional, prinsip hukum alam membantu menciptakan regulasi yang harmonis dengan nilai moral dan budaya lokal, sehingga hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga etis dan diterima masyarakat. Thomas Aquinas dan John Finnis menekankan bahwa
moralitas hanya menjadi inti dari hukum yang sah, dan ini relevan bagi sistem hukum di Indonesia yang multikultural. Dengan penerapan prinsip hukum alam, pembentukan hukum di Indonesia menjadi lebih adil, bermoral, dan inklusif, mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Prinsip-prinsip hukum alam memberikan pedoman filosofis dan praktis bagi pembentukan hukum di Indonesia, memastikan bahwa hukum tidak hanya formal dan prosedural, tetapi juga etis, adil, dan diterima secara sosial oleh masyarakat. Sebagai kesimpulan, di mana hukum dan moral memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam perspektif teori hukum alam. Moralitas universal menjadi fondasi utama legitimasi hukum, sehingga hukum yang tidak sejalan dengan prinsip moral tidak dapat dianggap sah secara etis. Teori hukum alam menekankan bahwa hukum yang baik harus mampu mempromosikan nilai-nilai dasar manusia, seperti kehidupan, integritas, kebaikan bersama, dan hubungan sosial. Sehingga moralitas bukan hanya pelengkap tetapi menjadi inti dari hukum yang sah. Penerapan hukum alam dalam legislasi juga membantu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, menjadikan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan inklusif. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan lebih adil, etis, dan mencerminkan keadilan distributif serta perlindungan moral universal. Tokoh-tokoh hukum alam seperti Thomas Aquinas dan Finis memberikan dasar filosofis dan praktis yang kuat bagi pembentukan hukum, menekankan bahwa moralitas harus menjadi inti dari hukum yang sah, sehingga prinsip hukum alam relevan untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum di Indonesia. Dengan demikian, penerapan teori hukum alam dalam konteks hukum di Indonesia menjadi sangat penting. Hukum yang selaras dengan moral universal tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, akan tetapi juga memastikan keadilan substantif, serta memberikan pedoman bagi pembuat kebijakan untuk menghasilkan regulasi yang adil, bermoral, inklusif, dan diterima secara luas oleh masyarakat. Demikian pemaparan presentasi dari saya mengenai hubungan hukum dan moral dalam perspektif teori hukum alam untuk memenuhi tugas UAS Teori Hukum. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.